Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Putri Radisa Aulia, Seviana Wilanca, dan saya sendiri Yuliana Adisti. Pada kelompok kami akan membahas pendekatan instruksional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan sosio-emosional pada mata kuliah manajemen kelas. Dengan dosen pembimbing kami ialah Ibu Ade Irma MPD. Baiklah, kelompok kami akan membahas 3 poin penting. Yang pertama yaitu ada pendekatan instruksional, yang kedua ada pendekatan proses kelompok, dan yang ketiga ada pendekatan sosio-emosional. Baiklah, pada poin pertama saya akan menjelaskan pendekatan instruksional. Apa itu pendekatan instruksional? Pendekatan instruksional adalah suatu pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya masalah besar pada manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial kelas yang efektif akan menghasilkan perencanaan pengajaran yang bermutu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hal yang diperhatikan dalam pengembangan pendekatan instruksional meyakinkan guru dalam mengembangkan strategi manajemen kelas. Yang pertama, guru menyampaikan kurikulum dan pelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai. Yang kedua, guru menerapkan kegiatan yang efektif. Maksudnya di sini guru menerapkan suatu kegiatan-kegiatan pembelajaran yang jelas dan tidak bertele-tele. Yang ketiga di sini guru menyediakan daftar kegiatan rutin kelas. Maksudnya di sini guru merancang atau membuat suatu proses yang tersusun pada setiap pertemuan proses belajar mengajar di kelas. Yang keempat yaitu menggunakan dorongan yang bermakna. Maksudnya di sini guru di sela-sela saat mengajar memberikan suatu motivasi agar membuat siswa selalu semangat belajar. Yang terakhir atau yang kelima itu memberikan bantuan mengatasi rintangan. Maksudnya di sini guru membimbing anak-anak pada saat anak-anak atau siswa, sebelumnya untuk mengerjakan tugas yang diberikan pada saat proses belajar mengajar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan sistem instruksional dalam pembelajaran di dalam kelas dapat diklarifikasikan dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap awal. Tahap pembelajaran awal ini adalah langkah pertama sebelum materi pembelajaran itu disampaikan. Yang kedua itu ada inti. Pada tahapan ini, pengajar menguraikan materi atau mendeskripsikan materi yang diajarkan kepada siswa dengan metode atau teknik yang nyaman dan mudah difahami agar siswa tidak mudah jenuh dan tidak merasa bosan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang terakhir atau tahap akhir itu adalah setelah guru memberikan materi kepada siswa, lalu waktu telah habis untuk proses belajar mengajar, guru melakukan suatu kegiatan yaitu review strategi atau pengulangan materi untuk membuat siswa semakin ingat dan semakin kuat untuk memahami materi yang disampaikan sebelumnya. Baiklah, dari saya penyampaian materi tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Seviana Wilanca. Kepadanya dipersilahkan. Yang kedua yaitu pendekatan proses kelompok. Dalam pendekatan proses kelompok ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas dan menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Kelebihan pada pendekatan proses kelompok ini adalah kita dapat
memantapkan dan memelihara suatu organisasi kelas yang efektif berupa tercapainya keakraban antara sesama siswa. Pendekatan ini mengajari siswa untuk bertanggung jawab atas kelompoknya. Selanjutnya, menurut Hasibun dan Mujiono, mereka mengungkapkan bahwa pendekatan kelompok agar memiliki suatu ikatan yang kuat perlu memerlukan beberapa unsur, yaitu tujuan kelompok, aturan, dan pemimpin. Adapun penjelasan dari ketiga unsur tersebut yaitu yang pertama, tujuan kelompok. Pada tujuan kelompok ini, tugas pemimpin adalah mengarahkan pada anggota ke tujuan kelompok. Oleh karena itu, pemimpin ini perlu merumuskan tujuan yang jelas dan mengkomunikasikan dengan para anggota kelompok. Dan yang kedua yaitu ada aturan. Aturan yang mampu mengikat anggota menjadi kelompok adalah aturan yang dibuat oleh pemimpin dan anggota. Dan yang ketiga ada pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, hal utama yang harus dilakukan adalah menjelaskan tujuan kelompok. Ada beberapa pengarang yang mengatakan keakraban atau kekompakan suatu kelompok ditentukan oleh tarikan-tarikan interpersonal atau saling suka satu sama lain. Selanjutnya, peranan guru dalam pelaksanaan kerja kelompok, yaitu ada 3. Yang pertama, sebagai pengelola, mengorganisir, dan pengatur tempat duduk siswa. Dan yang kedua, sebagai pengamat, pengenal, dan membantu siswa bila diperlukan. Dan yang terakhir, sebagai pemberi saran dan penilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putri Radisa. Baiklah, saya Putri Radisa Aulia akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang pendekatan sosio-emosional. Pengertian pendekatan sosio-emosional, pendekatan ini terdiri dari 2 kata, sosio atau sosial dan emosional. Dengan demikian, sosio-emosional merupakan perubahan yang terjadi pada setiap diri individu dalam warna efektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Artinya, akan muncul beragam efektif yang nampak pada peserta didik dalam proses pembelajaran yang harus direspon dengan baik oleh pendidik. Adapun selanjutnya karakteristik pendekatan sosio-emosional. Yang pertama, adanya keterbukaan antara pendidik dan peserta didik. Sifat ini menghendaki antara pendidik dan peserta didik saling bersikap jujur dan terbuka diri satu sama lain. Yang kedua, adanya sikap responsif. Sifat ini menghendaki adanya kepekaan antara pendidik dan peserta didik, terutama dari pihak pendidik. Yang ketiga, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Pendekatan sosio-emosional sejatinya memang memupuk sifat merasa saling membutuhkan satu sama lain. Adapun yang selanjutnya, implementasi pendidikan sosio-emosional. Yang pertama, secara pribadi, melibatkan diri dengan peserta didik, menghargai peserta didik, dan memperlihatkan kesediaan membantu peserta didik memecahkan berbagai masalah. Yang kedua, memberikan pernyataan tentang perilaku siswa, merespon masalah dengan tidak menghakimi peserta didik yang dapat mengakibatkan peserta didik menjadi lemah semangatnya. Yang ketiga, mengekspresikan perasaan yang sejujurnya sehingga peserta didik dapat menerimanya.